Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik dan dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya pada hari ini, kita mau berdoa juga dalam tangan Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan. Saat ini saya mempersilakan kita untuk kita mempersiapkan diri kita menenangkan hati kita bersaat teduh sejenak. Bersyukur ketika hari ini kita boleh bersama-sama, kita mau meninggikan nama Tuhan dan memuji namanya. Mari Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita mau menobatkan Dia sebagai Raja kita mau pujikan pujian KPPK nomor 10, nobatkanlah Raja. Kita pada pagi hari ini dalam pernyataan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat pembuka kita pada pagi hari ini terambil dalam Roma 11 ayat yang ke-36 sampai 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, saat ini kita ingin bersama-sama mempersiapkan hati kita, sambil kita mengingat kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Kasih yang sudah Ia nyatakan di atas kayu salib, kasih yang ajaib. KPPK nomor 162. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga.
hikmat kekuatan, walau dalam gelap yang memberi terang, yang memberi terang, terang kasih-Nya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakan-Nya, menuntun mereka kepadanya. Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita, saya yakin engkau dan saya, kita tidak lepas dari dosa dalam setiap hari, mungkin sengaja ataupun tidak sengaja. Saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mengakui segala kesalahan kita di hadapan Dia. Karena Dialah Allah yang Maha Pengampun, Dia Allah yang mau menerima kita, meskipun kita masih berdosa. Kasih-Nya yang besar sudah Dia nyatakan di atas kayu salib. Dan saat ini mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur kami boleh merasakan kasih dari Engkau yang luar biasa dan tidak terbatas itu. Tuhan, kami saat ini bersama mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Kami seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan setiap harinya ketika kami menjalani kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin bersama melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang pimpin dan tolong ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. PPR nomor 45, serahkan seluruh hidupku. berita anugerah. Berita anugerah hari ini terambil di dalam Matius 5 ayat yang kelima dan yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Saudara, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
Pendeta Suryawan Edi, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita mempersiapkan telinga kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan KJ 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, salam sejahtera, shalom. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongannya. Ya Bapa, pada saat ini kami hadir memohon pertolongan Tuhan. Kami merendahkan diri, memohon Tuhan memenuhi kami. Kami mencari Engkau, mohon Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup itu. Tolong hamba-Mu yang lemah ini, dan berkatilah jemaat Tuhan dimanapun juga mereka berada dan saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami naikkan. Amin. Saat ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Kita melihat pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar tetapi juga mempercayainya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa pandemik ini kita semakin jelas bahwa gereja bukanlah diukur dari besarnya, banyaknya, kuatnya ABC. Apa itu? Attendance, kehadiran, building, bangunan, dan cash atau uang atau cien. Namun gereja jelas sekali itu adalah orangnya, manusianya, yaitu mereka yang percaya kepada Allah lalu hidupnya mengalami pembaharuan. Ada suatu perubahan yang nyata dan mereka menjadi tubuh Kristus. Alkitab dalam Perjanjian Baru menyebut gereja sebagai eklesia. Eklesia di dalam bahasa Yunani artinya adalah dipanggil keluar, kaleo memanggil atau dipanggil, keluar, dipanggil keluar. Dari mana? Dari kehidupan yang lama. Dari kehidupan yang dikuasai kegelapan. Dari dosa. Dari egosentris, egois, dan pusat diri sendiri. Dari hal-hal yang tidak diperkenan Allah. Keluar dari sana dan menuju ke hidup yang baru, hidup yang berpusat kepada Allah. Hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang seperti Kristus. Dan untuk itulah saudara dan saya, kita sudah dipanggil keluar dan kita menjadi gereja. Sebagai orang-orang yang hidup baru, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka muncullah ekspresi, perasaan, dan suasana di dalam kehidupan kita yang disebut sukacita, damai sejahtera, yang itu sulit sekali untuk diukur dan dibandingkan dengan apapun juga. Kita mempunyai suatu sukacita karena kita sudah ditebus dan kita adalah orang-orang yang terbebas dari kehidupan yang lama, terbebas dari dosa dan hukuman maut. Yang ada sekarang adalah Kristus yang terutama, Jesus. Lalu kemudian orang lain di sekitar kita sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara kita di dalam iman, others. Dan you atau saya, kita adalah yang terakhir. Jadi ketika Jesus yang pertama, others yang kedua, dan you atau saya itu terakhir, itu menjadi joy, sukacita. Nah, inilah gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah esensi dari gereja. Ada seorang ibu yang miskin, berjualan makanan jajanan. Dan ibu ini selalu menjualnya di sekolahan, anak-anak sekolah yang ada di dekat rumahnya. Pagi-pagi benar dia sudah bangun. Di dalam segala kesederhanaannya, dia membuat makanan-makanan jajanan yang sederhana juga. Dan dengan modal yang terbatas, dia persiapkan itu setiap hari. Nah, dia penuh sukacita, dia pergi ke sekolah dan kemudian dia jual. Saudara, ketika pulang, waktu istirahat atau pulang sekolah anak-anak, maka begitu banyak anak-anak yang datang kemudian membelinya. Begitu banyaknya sampai ibu itu tidak ingat lagi siapa yang mengambil, siapa membayar berapa, siapa yang mengatakan hutang atau siapa yang tidak membayar. Tahu-tahu saudara sekalian, setiap hari ketika dia menghitung hasil penjualannya, maka benar, rugi. Selalu merugi. Namun ibu ini tidak pernah merasa kecewa dan kemudian tidak mau berjualan lagi. Nah, hal ini menarik sekali kemudian ketika dia ditanya oleh orang yang sering memperhatikan dia, mengapa engkau mau dagang rugi seperti itu? Maka ibu itu mengatakan, saya enggak tahu kenapa saya mau begitu.
Yang jelas memang rugi. Tapi ibu kan tinggal di rumah yang sederhana, keadaan ekonominya juga sederhana, kekurangan seperti ini. Ibu juga sangat sibuk. Kenapa masih bisa memikirkan orang lain seperti itu dan tidak mencari keuntungan? Ibu itu mengatakan, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah ketika saya menjual atau memberikan makanan jajanan ini kepada anak-anak, apakah mereka membayar atau tidak? Saya melihat anak-anak itu sukacita, anak-anak itu bahagia, senang. Hati saya juga senang. Saya berbahagia dan saya puas sekali. Semenjak saya percaya Yesus Kristus hari itu, ada perasaan sukacita, senang, bahagia yang sulit dilukiskan. Dan saya ingin orang lain pun melalui apa yang saya bisa lakukan ini, orang lain juga mengalami perasaan yang sama dengan saya. Mereka bisa sukacita, mereka senang, mereka bahagia, dan saya bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibu itu mungkin tidak paham teologi. Ibu itu mungkin juga tidak tahu kalau itu adalah yang disebut joy, sukacita. Jesus yang pertama, others orang lain berikutnya, dan you, kamu atau saya itu yang terakhir. Ibu itu sudah menghidupkan eklesia. Ibu itu sudah menghidupkan gereja yang sesungguhnya secara personal kehidupan dia dan berdampak untuk lingkungannya. Indah sekali bukan saudara? Jikalau dunia ini dipenuhi oleh eklesia-eklesia, gereja yang seperti itu. Alkitab mencatat keindahan itu muncul pada gereja yang mula-mula. Penginjil Lukas menjelaskannya di dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 4 tadi. Di ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, ungkapan tidak ada seorang pun yang berkata kepunyaannya adalah miliknya sendiri, namun kepunyaan bersama. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan suatu peraturan. Ini juga bukan suatu program gereja. Karena kalau itu adalah peraturan atau program, siapa mau melaksanakan dan dipaksa untuk seperti itu? Ini bukan sesuatu gerakan yang dihimbau, yang dianjurkan, dipersuasifkan, bukan juga. Karena semua program dan gerakan itu juga menghindari yang namanya kerugian. Nah, saudara sekalian, ini hanya bisa terjadi karena ada seseorang atau satu komunitas yang sudah menemukan sesuatu yang paling berharga, the most precious di dalam kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang datang ke dunia, yang mati dibangkitkan, hidup kembali dan menyelamatkan mereka, memberi hidup yang baru. Dan hidup mereka penuh dengan sukacita. Dan mereka hanya berpikir bagaimana orang di sekitarnya pun bisa mendapatkan keselamatan dan sukacita, berkat yang mereka sudah terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bicara sukacita semacam ini, bicara anugerah yang mereka terima semacam itu, maka tidak heran yang namanya Sakeus, seorang kaya yang cinta uang, yang menghalalkan begitu banyak cara, bisa kemudian berubah dan mengatakan,
Separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada orang yang merasa kuperas atau menuntut kalau aku sudah pernah memeras mereka, aku akan menggantinya 4 kali lipat. Sakeus tidak peduli dengan orang yang nyinyir, yang menghina dia, yang meremehkan, yang tidak percaya hal-hal itu. Tapi yang jelas, dia sudah dibebaskan dari rumahnya yang lama, yang penuh dengan egois, egosentris, rumah lama yang penuh dengan kegelapan, ketamakan. Dia menjadi orang yang baru, melihat cinta Allah yang merangkulnya, merubah hidupnya. Dan itu cukup, lebih dari cukup, lebih dari segalanya, the most precious. Kita juga semakin jelas ketika kita melihat di dalam kitab suci tercatat Kristus duduk ketika memperhatikan begitu banyak orang memberikan persembahan, memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan. Dan mata Kristus tertuju kepada seorang janda yang miskin yang mempersembahkan 2 peser uangnya. Dan catatannya adalah uang itu adalah hasilnya hari itu, dan jikalau itu dipersembahkan, maka itu seluruh hidupnya, nafkah hidupnya, biaya hidupnya yang secara total diberikan dan dia tidak punya apa-apa lagi. Kita bisa melihat kenapa janda itu bisa memberikan hidupnya hari itu kepada persembahan untuk Tuhan. Tidak lain, tidak bukan saudara, karena janda itu merasa sukacita, merasa syukur luar biasa. Sebagai seorang janda yang tidak punya apa-apa, yang begitu lemah, yang miskin, dia merasa Allah adalah pembela janda-janda dan bapa bagi anak-anak yang terlantar itu. Dia merasa Allah mencintainya tatkala orang lain meninggalkan dia dan tidak peduli, bahkan meremehkannya. Maka hidupnya itu menjadi berharga dan berarti karena Yesus Kristus Tuhan, Allah itu mencintainya. Tidak heran dia bisa melakukan sesuatu yang sulit bagi dunia, memberikan apa yang dia punya hari itu, hidupnya hari itu kepada persembahan untuk Tuhan. Nah saudara sekalian, itulah eklesia. Itulah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari rumah lamanya menjadi baru. Bagaimana dengan kita saudara sekalian? Bagaimana dengan masyarakat kita hari ini? Dunia kita yang berbeda sekali standarnya dengan Alkitab, yang terus mencoba membentuk, mempengaruhi kita untuk tidak seperti yang dikatakan di firman Tuhan, tetapi untuk terus tinggal di dalam dunia yang lama, rumah yang lama itu. Masyarakat Tionghoa melukiskan pelit, saudara, kikir dengan 4 huruf, yaitu imau, pupa. Apa artinya? Menarik sekali. Artinya 1 lembar bulu itu tidak akan dicabut. Begitu sayangnya, begitu pelitnya, begitu kikirnya, sampai 1 lembar bulu pun gak rela untuk dicabut dan diberikan. Saudara, memang ini pemikiran ini lahir dari satu kisah. Ada seekor monyet katanya, konon katanya, yang mungkin capek menjadi monyet. Kan orang bilang, dasar monyet kamu. Ya kan? Jadi dia pengen menjadi manusia. Kemudian konon katanya berjumpa dengan dewa, dan dewa mengatakan, begini nih, kalau kamu ingin menjadi manusia, pertama ketahuilah apa bedanya kamu dengan manusia. Manusia itu seperti itu, sedangkan monyet seluruh badan adalah bulu. Jadi kalau ingin jadi manusia, maka cabutlah semua bulu yang ada di badan kamu.
maka kamu akan jadi manusia. Mau nggak? Monyet mengatakan, jikalau aku cabut semua bulu-bulu itu dan semua bersih, apakah kamu dewa akan jadikan aku sebagai manusia? Dewa itu mengatakan, pasti aku akan jadikan kamu manusia. Nah saudara sekalian, monyet itu kemudian mencoba untuk mencabut satu lembar bulunya. Begitu mau dicabut, sakitnya luar biasa. Satu saja sakit loh, maka tidak jadi dicabut. Dewa mengatakan, kalau kamu satu lembar bulu pun tidak mau cabut, maka selamanya kamu adalah monyet. Saudara sekalian, saya tidak mau mengatakan bahwa orang-orang yang pelit itu seperti monyet. Namun saudara sekalian, mari kita melihat seberapa banyak egois kita, egosentris kita, ciri-ciri orang yang tinggal dalam rumah yang lama, kehidupan yang lama, manusia yang lama, sehingga tidak mau berkorban, membayar harga sedikit pun juga. Apalagi melihat keadaan sekitar kita membutuhkan, banyak orang yang berseru memerlukan, tapi tidak tergerak sedikit pun hati kita. Selalu ada alasan apapun juga untuk tidak memberi dengan nyata. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus. Kita ini tubuh Kristus. Kepala kita Kristus, dan kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itu saudara dan saya ada hari ini di dunia. Ayat 33, fokus kepada Yesus Kristus, bukan? Nah, di dalam ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada jalan lain untuk hidup seperti Kristus, dirubahkan menjadi semakin seperti Kristus, kecuali dengan memandang kepada Kristus dan berfokus pada Kristus senantiasa. Enggak ada jalan yang lain. Gereja mula-mula mereka hanya memandang kepada Kristus dan ingin tahu, ingin mengenal, ingin berhubungan lebih dalam lagi dengan Kristus. Dan mereka dirubahkan. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Semakin mereka berfokus pada Kristus, mereka semakin melihat cinta Allah memenuhi hidupnya, dan itu semua membuat dirinya semakin tidak layak. Dirinya semakin bersyukur, dirinya semakin membenci dosa, dirinya semakin mempunyai pengharapan. Dan hidupnya tanpa disadari mengeluarkan buah-buah pertobatan yang jelas. Yang tidak sama lagi dengan manusia yang lamanya. Tidak heran saudara sekalian, tokoh reformasi gereja Martin Luther, sang reformator itu mengatakan, ada 3 macam pertobatan. 3 macam pertobatan yang dibutuhkan orang Kristen, yaitu pikirannya, hatinya, dan yang ketiga ini saudara sekalian, dompetnya. Dan yang paling sulit, kata reformator itu adalah pertobatan dompetnya. Saudara, di masa pandemik yang panjang, berdampak ekonomi semakin tidak stabil, merosot, bahkan terjun bebas. Ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita, baik Kristen tidak Kristen, siapapun juga. Namun sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak membiarkan diri kita untuk kembali dibentuk
dikuasai oleh dunia, dikendalikan oleh pandemi, kemudian tidak mau berbagi, menghidupkan cinta ilahi, kasih Kristus dengan mengulurkan tangan kita untuk memberi. Sebagai gereja, mari kita selalu bertanya, apakah cinta mula-mula itu selalu ada dan masih ada? Apakah aku ini masihkah hidup sesuai dengan maksud Tuhan? Apakah pertobatan yang kumiliki ada pertobatan yang sejati di dalam pemikiranku, dalam hatiku, dan juga dompetku? Gereja seringkali kekurangan dan tidak bisa melakukan banyak hal. Bukan karena Tuhan tidak pelihara gerejanya, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan karena itu bukan gereja Tuhan. Namun jalan untuk berkat ditutup oleh tubuh Kristus sendiri. Oleh orang-orang yang belum bertobat dompetnya itu. Mari saudara kita mohon belas kasihan Tuhan untuk terus merubahkan kita dan memperbaharui kita. Menjadi gereja yang mula-mula yang dikobarkan oleh cinta kepada Allah. Menjadi orang-orang yang baru, yang berbeda. Yang dunia tercengang ketika melihat apa yang kita lakukan. Catatan Kisah Para Rasul mencatat mereka ini, tubuh Kristus ini, tidak ada satu orang pun yang kekurangan lagi. Karena mereka saling berbagi. Jikalau mereka tidak punya, mereka menjual apa yang mereka miliki. Ada hartanya, ada ladangnya, ada rumahnya. Dan ada satu orang yang bernama Yusuf, seorang Lewi dari Siprus. Yang kemudian rasul-rasul melihat apa yang dia lakukan, kemudian mereka mengatakan namanya tidak lagi Yusuf saja. Namanya adalah Barnabas. Karena dia adalah penghiburan. Barnabas artinya penghiburan. Dia menghibur kita semua. Saudara, apa yang terjadi? Menjual tanah atau rumah bagi orang Yahudi adalah suatu hal yang pantang dilakukan. Karena tanah dan rumah itu adalah warisan turun-temurun. Tanah diberikan oleh Allah kepada nenek moyangnya mereka, turun-temurun dijaga. Dan itu adalah harta dan itu berkat. Jadi tidak bisa untuk dijual. Namun ketika seseorang itu menerima Kristus, maka cara berpikirnya tidak lagi seperti itu terbatas. Tapi memahami isi hati Allah yang memberikan tanah dan harta. Bahwa semua itu bukan untuk dinikmati oleh diri sendiri, namun untuk berbagi dan menjadi berkat lebih luas lagi. Apakah itu mudah, saudara? Tidak mudah. Yusuf, orang Lewi dari Siprus itu, dia seorang Lewi. Seorang Lewi yang menurut Perjanjian Lama, aturannya adalah tidak mendapat tanah warisan. Tidak seperti suku-suku yang lain diberikan di Kanaan itu. Lewi numpang. Lewi diberi oleh saudara-saudaranya untuk tinggal. Jadi ketika satu orang yang bernama Yusuf, orang Lewi ini, dikatakan mempunyai tanah, mempunyai rumah dan tanah, kita tidak tahu dari mana datangnya. Namun tentunya saudara sekalian, sebagai kelahiran Lewi, akhirnya dia mendapat berkat tanah. Mungkin ada yang menghibahkannya, ada yang memberikannya, atau menjadi berkat bagi dia, atau apapun yang terjadi. Itu ada sesuatu yang berharga, khusus, unik, dan dia sangat menyayanginya. Dia akan menjaganya. Namun saudara,
Ketika dia melihat gereja Tuhan, tubuh Kristus yang lain berkekurangan, dunia ini di dalam kebutuhannya dan berseru, maka saudara, Lewi yang satu ini menjual hartanya, tanahnya, dan semuanya diberikan di kaki rasul-rasul, dipersembahkan. Jemaat, sampai di sini saya sangat tersentuh oleh seorang yang luar biasa. Orang yang sudah digerakkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dirubahkan oleh Tuhan. Eklesia, gereja. Orang yang keluar dari hidup lama masuk ke dalam hidup yang baru. Apakah itu Sakius yang kita sebut tadi? Apakah itu janda yang miskin? Apakah ini Yusuf yang disebut Barnabas? Mereka bertiga orang yang berbeda. Mereka bertiga latar belakang berbeda. Mereka mempunyai kekuatan ekonomi yang berbeda. Mereka mempunyai kejadian hidup yang tidak sama. Namun ketika mereka menjadi eklesia, mereka adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Mereka masuk ke dalam rumah yang baru, hidup yang baru. Mereka berfokus kepada Kristus. Yang ada adalah hati yang ingin memberi. Hati yang ingin berbagi. Tidak ada egoisan. Tidak ada rasa pelit. Tidak ada rasa hitung-hitungan. Yang ada adalah bagaimana saya menyenangkan Kristus sang kepala. Bagaimana saya menolong orang lain, tubuh Kristus itu. Bagaimana saya memberkati dunia ini. Dan itulah gereja. Hari ini bagaimana saudara sekalian kita anak-anak Tuhan? Apakah masa-masa yang sulit ini menjadi satu alasan bagi kita untuk berhenti atau libur untuk tidak berbagi dan tidak memberi persembahan? Saudara, ada seorang gadis kecil, mungkin usianya baru 5 atau 6 tahun. Dia itu sedang berdiri seorang diri, lalu nangis sedih sekali. Kemudian pendeta di gereja itu lewat dan bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu di luar dan kamu sedang menangis?" Gadis kecil itu mengatakan, "Saya ingin sekali masuk kelas sekolah minggu di dalam. Ingin sekali mendengar firman Tuhan. Tapi mereka katakan, tempatnya sudah penuh, nggak ada lagi tempat. Jadi silakan keluar." Saudara, Pak pendetanya manggut-manggut kepala. Dia tahu gadis kecil yang sederhana dan miskin ini memang orang jarang perhatikan dan tidak tertarik kepadanya. Nah saudara sekalian, kemudian Pak Pendeta mengajak dia masuk. Akhirnya dalam segala keterbatasan tempat itu, dia bisa bersekolah minggu. Singkat cerita, semenjak hari itu adalah 2 tahun. 2 tahun lewat, anak ini gak kelihatan datang ke sekolah minggu lagi. Dan dicari-cari, tidak ketahuan di mana. Namun setelah 2 tahun itu saudara sekalian, kabar duka yang muncul bahwa anak ini meninggal dunia. Pak Pendeta datang dan mengadakan pelayanan kedukaan di sana. Rumah yang kumuh, di daerah yang kumuh, kondisi sangat memprihatinkan. Di dalam kamar anak itu ditemukan dompet, secari kertas. Di dalam secari kertas itu dituliskan,
uang 57 sen. 57 sen kurang lebih setengah dolar lebih. Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil kita, agar gereja tersebut bisa berkembang, sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang bisa mengikuti sekolah minggu. Itu pesannya yang anak itu tulis sebelum meninggal dunia. Siapa yang tidak akan terpukul dan sedih? Pendeta itu meneteskan air mata. Segera membawa peninggalan anak itu 57 sen, setengah dolar lebih kira-kira. Dan secari kertas surat wasiat yang berharga itu menginspirasi begitu banyak orang di gereja, menginspirasi begitu banyak luas sekali orang-orang yang mendengar berita itu. 5 tahun lamanya, saudara, dana terkumpul menjadi 250.000 dolar. Dari setengah dolar lebih menjadi 250.000 dolar dalam 5 tahun. 500.000 kali banyaknya. Suatu jumlah yang fantastik untuk tahun 1887, sekitar tahun itu. Sehingga dari semua berkat yang dikumpulkan itu, dibangunnyalah hari ini sudah kelihatan ada tersaksi dengan jelas Temple Baptist Church. Kapasitas duduk 3.300 orang. Temple University, tempat belajar ribuan murid di sana. Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus guru sekolah minggu. Semua untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak dapat tempat di sekolah minggu lagi. 2 foto tergantung di tempat itu. Gadis kecil dengan 57 sen yang dia kumpulkan dengan cinta, syukur kepada Allah dan sesamanya. Berdampingan dengan foto Pak Pendetanya. Pendeta Russell Conwell. Dan gadis itu berusia 6 tahun meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa di surga. Hattie Mae Wyatt. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara sekalian? Apakah kita masih mempunyai kobaran cinta karena melihat Kristus dan keindahannya? Bersyukur untuk keselamatan yang diberikan pada hidup kita. Tidak mau berdiam diri, menikmati diri sendiri, tapi mau membagikan Injil keselamatannya, membagikan berkatnya kepada sesama kita dan dunia yang sedang menderita ini. Mohon Tuhan berbelas kasihan, menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kita punya 5 roti 2 ikan itu. Maukah Tuhan pakai, dipersembahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan pakai untuk 5.000, 10.000, beribu-ribu orang makan kenyang, menjadi berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun juga berada. Amin.
Bapak Saudara, mari saat ini kita bangkit berdiri bersama dengan umat di segala abad dan di segala gereja. Saat ini mari kita bersama-sama mengakui iman yang kita ucapkan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih yang boleh kami rasakan sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh terus memberikan kesehatan kepada kami. Kami ingin saat ini berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami menyerahkan ya Tuhan yang pertama untuk jemaat kami yang saat ini masih harus bekerja di luar. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat kami yang saat ini masih harus bekerja keluar. Tuhan yang semoga terus melindungi mereka, menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga yang memberkati apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka usahakan di dalam profesi mereka masing-masing. Kami berdoa juga di dalam perjalanan mereka, agar mereka juga boleh terus dilindungi oleh Tuhan, pulang, pergi, sampai di rumah juga dengan selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang memiliki usaha secara pribadi. Tuhan yang juga tolong dan pimpin. Tuhan yang berkati setiap apa yang mereka usahakan. Tuhan yang terus sertai di dalam usaha mereka, agar setiap usaha-usaha ini ya Tuhan pun juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar yang ada di sekitar mereka. Tuhan, saat ini kami juga ingin menyerahkan untuk gereja kami dalam tangan Tuhan. Bersyukur ketika GKI Bungur sampai saat ini boleh Tuhan pelihara. Dan kami berdoa menyerahkan gereja kami, semoga Tuhan yang boleh terus memimpin dan menolong setiap hamba Tuhan, setiap diaken, penatua, dan juga setiap jemaat yang ada Tuhan. Semoga setiap kami boleh terus menjadi gereja Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Bukan hanya di GKI Bungur saja, tetapi dimanapun lingkungan kami boleh menjadi berkat dan menjadi terang Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam setiap polemik yang terjadi saat ini Tuhan. Mungkin banyak hal yang tidak kami pahami, tapi Tuhan tolong berikanlah terus kedamaian atas bangsa Indonesia ini. Tuhan yang pimpin bangsa ini. Tuhan yang tolong untuk setiap pemimpin, baik dari pusat sampai daerah. Tuhan yang pimpin mereka agar mereka boleh terus melayani masyarakat, melayani rakyat dengan baik, dengan jujur. Tuhan berikan hikmat agar mereka pun boleh memutuskan mungkin keputusan-keputusan yang harus mereka putuskan dengan baik. Supaya mereka boleh mensejahterakan rakyat. Dan mereka boleh bekerja dengan kejujuran dan integritas mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga diri kami secara pribadi dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan yang kami hadapi dan setiap pergumulan yang kami rasakan saat ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan yang tolong kami, pimpin kami, agar kami boleh terus bersandar kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu. Kami percaya doa ini Tuhan dengar dan akan Tuhan kabulkan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita juga akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan kita boleh berikan secara online, transfer, ataupun lewat QR Code yang ada di layar. Kita akan mempersembahkan segala yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ayat persembahan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sembari kita akan memberikan persembahan, kita akan pujikan KPPK nomor 350, Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin bawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan pakailah sedikit apa yang telah kami berikan dari apa yang Tuhan berikan ini, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan juga yang pakai untuk tangan-tangan yang mengelolanya, supaya diberikan hikmat Tuhan untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Baiklah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pergilah dengan damai sejahtera dan kita kembali ke tempat di mana kita berada, dimanapun kita diutus oleh Tuhan, di situ kita mengalirkan berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kita arahkan hati dan seluruh hidup kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan kita, kasih sayang dari Allah Bapa Surgawi, kuat kuasa penghiburan dan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun juga berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.